Okay. Hai semuanya, kita lagi on the way mau ke National Museum, it's called right? National History Museum. National History Museum. Let's see keceriaannya seperti apa. Kali ini kita membawa anak-anak, full of all the kids. Kita kok blur ya? Ah ya, kita bawa bertiga untuk jalan-jalan ke museum. Bapak sama ibunya, kakakku naik train dia. Kita sekarang masih di Rotterdam, ngelanjutin dari yang stay di Winkle Boat kemarin, floating boat kemarin. Dan hari ini karena the day is still long, masih siang. Terus hari ini hari kerja, kebetulan udah ngambil cuti juga Damar. Jadi ya why not using it for something good di Rotterdam, explore a little bit the city. So yeah, I'll see you there. Kita akan melewati Erasmus Bridge again. Kita habis parkir, terus sekarang lagi jalan ke museumnya. Cuma 5 menit, nggak nyampe sih kayaknya. Udah kelihatan salah satu building di situ. Iya, dan hari ini tuh lagi panas banget, jadi kelihatan ya orang-orang lagi pada keluar, semua orang out and about walaupun sekarang lagi hari kerja, tapi karena cuacanya cerah jadi orang-orang pada keluar gitu. Museumnya nggak terlalu besar sih sebenarnya. Tadi kita bingung antara mau ke museum ini atau ke museum satu lagi namanya Maritime Museum. Itu berhubungan sama kapal ya, maritim lah ya. Kalau yang ini yang menarik sih sebenarnya karena akan ada dampak-dampak dari existence kita di dunia gitu. Jadi existence-nya manusia, apa yang kita bikin dampaknya ke lingkungan sekitar, termasuk ke hewan-hewan yang ada. Jadi ntar aku tunjukin ya apa aja yang di dalam sana. It's interesting. No, cousin. There. Social distancing jadinya belinya harus online supaya nggak ngantri, dan karena tempatnya nggak terlalu besar supaya nggak umpek-umpekan gitu. 1,5 meter tuh nggak cukup kayaknya kalau misalnya harus antri, jadinya kita mau beli online dulu. Jadi di online itu ada di online tadi ada slotnya. Jadi kalau yang kita mau masuk ini 2.30 ada 10 slot lagi. Jadi emang dibatasin kayaknya per 15 menit boleh entry masuk berapa orang gitu. Ya? Oh, oke. Oh, this is a quiz. Maybe you can just take. Nah. Okay. Here? Rotterdam Zoo. Oh, wow. Dia lahirnya in our wedding anniversary, but 1979. Oh. Jadi ini nunjukin unfortunate death dari burung yang ada di sini. Ini burung kan pemakan ikan. Burungnya kan makan ikan, tapi karena dia salah perkiraan, dia misjudge. Jadinya dia makan ikan yang ukurannya tuh terlalu besar for her to handle. Jadinya dia kayak mati gitu. Both itu mereka mati. Dan katanya ini udah nyampe di kerongkongannya sini loh. Tapi jadinya suffocate ya. Kesian banget. Sekarang tunjuk bapak yang mana beres. Kanguru mana? Miau mana miau? Tiger? This one tiger? Hurrah! This one? What? Kanguru. 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 Meow. Meow. Tiger mana? Tiger. Tiger. Memangnya ini beneran apa nggak
fish, benar. Jadi kita ada di ruangan namanya biodiversity. Jadi kayak karena museum kecil, jadi cuma nunjukin macam-macam hewan sesuai skillnya. Alana seneng banget lihat-lihat. Dek, krokodil mana krokodil? 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 Krokodil. Crab. Skuter. Skuter. Jadi ini bisa dilihat swans itu harusnya mereka kalau bikin nest itu dari water plants atau tanaman air gitu. Tapi karena di kota it's not available karena terlalu banyak debris atau sampah-sampah kayak gini, ya dia akhirnya pakai barang-barang ini sebagai nestnya dia. Kasian ya. Ya kita ngeliatnya kasihan, tapi buat dia. Oh ya, kita ngeliatnya kasihan tapi buat dia ya udah dia biasa aja. Yang penting ada something buat dia sit on kan, buat taruh barang-barangnya. Tapi kan ini sebenarnya nggak aman kan kalau misalnya dia bertelur di atas ini loh. It can float somewhere else kan. Sedangkan kalau misalnya dia bikin dari water plants yang coklat-coklat itu kan dia sit there. This is us. This is what we do. Itu ini tentang Meeuwen. Meeuwen itu kayak seagull. Karena kan di Belanda kan dekat laut. Nah, ini tuh ceritain ternyata seagull itu sekarang dia huntingnya fast food. Jadi dia nyari makanannya di kota, dia lihat apa yang edible sama dia langsung dimakan. Jadi dia begitu dilihat ekskremennya itu lebih banyak tentang fast food daripada natural foodnya. Jadi ada French fries, kentang, terus not mayo also. Wow. Tentang sampah tuh. Di sampahnya lebih banyak tentang dari kita. Ruangan ini namanya Pure Verkracht kalau bahasa Belandanya, tapi bahasa Inggrisnya Pure Resilience. Intinya gimana binatang-binatang ini tuh adapt dengan eksistensinya kita dan ya dengan keadaan sekarang lah ya. Kayak tadi contohnya. Kayak ini itu dia nestnya yang harusnya hanya water plants, ranting-ranting gitu, isinya tuh kabel-kabel, plastik-plastik. Oh my god, so sad. Sedih banget. That's how animals adapt to our existence. Apparently, mama punya cat. Mereka tuh karena udah dikasih makan, tapi mereka tetap senang hunting. Jadi average per tahun tuh satu cat tuh bunuh 33 bird. Oh, interesting. Open. What is it, Ben? Jadi kita sekarang lagi di section dampak dari human technology, gimana dia ngasih dampak yang kurang bagus ke hewan-hewan ini gitu. Ini tadi ada yang mask. Sebenarnya sih dia matinya bukan karena masknya, dia kena apa namanya traffic victim gitu. Tapi dia yang pertama diambil yang punya tangled mask di tangannya. Dan ini happens a lot these days during pandemic. Nah terus ini ada hedgehog atau hedgehog itu landak ya? Landak yang kepalanya masuk dan nggak bisa keluar lagi dari wadahnya McFlurry. Tapi itu packaging yang lama. Nah setelah ini ada akhirnya ke blow up dan viral gitu. Jadi McDonald's and another fast food chain itu ngubah jadi yang terbuka kayak gini. Karena begitu si landaknya masuk nggak bisa keluar lagi dia. Jadi dia death either from starving atau karena dia walk blindly karena nggak bisa lihat ya. Terus dia nyemplung ke water terus dia die. Yang ini itu dia mati. Ini binatang apa sih? Stark itu bahasa Indonesia. Ya kayak bangau gitu. Oh ya, semacam burung bangau gitu. Dia mati karena terlalu banyak makan karet dan at some point tuh dia kayak ngegumpal karena dia indigestible, nggak bisa di digest, nggak bisa dicerna gitu. Jadinya dia ngegumpal dan lama-lama dia mati. Bagusnya eksposisi ini tuh ini nggak cuman teori ya, nggak cuman contoh, tapi ini tuh beneran hewan yang misalnya hewan yang tadi ini beneran hewan ini
hewan yang asli yang meninggal di dokter hewan misalnya. Habis itu mereka langsung di preserve. Jadi ini bukan teori, tapi ini real life example of animal yang mati karena human behavior. Well. Ruangan ini isinya fosil-fosil dan menceritakan tentang gimana fosil ditemukan and macam-macam fosil yang ada in this world basically. So here you can see. Ini yang di belakangku fosilnya gajah di Rotterdam Zoo yang namanya Ramon. Apparently dia terkenal banget dan dia lahir 1970 sampai 1998. Terus abis itu ditaruh di sini fosilnya. It's huge. Di section ini itu nunjukin gimana namanya The Rat Gazette. Gimana rat itu di-perceive di setiap negara itu berbeda. Jadi tergantung orangnya, tergantung backgroundmu apa. Mereka tuh bisa jadi pets. Here mereka disayang-sayang kayak hamster gitu. And yeah, people love them so much to put it on the picture. What is this one? And this Show one deer. I don't know kayak Show deer sebagai show animal. showcase animals. Ini I'm not sure school deer. Oh, a lab experiment. Untuk lab experiments. And that one, oh, so this is why. So Ini makanan delicacy. in other country they known as Jadi delicacy. makanan. And then this one brain proof deer. Oh, test animal. Bedanya proof deer sama spare deer apa? Spare deer. Proof deer. Jadi di sini dia jadiin eksperimental. So they do surgery on rat. Oh wow. Kasian banget. The last one is plug deer. Itu kayak hama. Plug deer tuh hama. Different type of apa? Kupu? Wait, then you wait. Your horse. Kita sekarang lagi di section show animals. Jadi ada ini ada kuda yang dihias-hias buat dinaikin. Terus ada burung-burung. Ada eagle. Itu juga ada eagle yang bisa ditaruh di kanan atau di pundak. Eagle. Ada baik. Baka, makna. Bapak. What is flashing? Sandra. Papa. Yeah, what? Halo semua, jadi kita udah selesai di Natural Museumnya. Yang paling interesting menurutku tadi tentang efek gimana efek manusia ke hewan. Jadi kayak kematian-kematian yang aneh yang tadi ada McFlurry-nya, terus ada maskernya. Terus yang kedua gimana animal itu resilient. Jadi dengan constant change environment, how they cope to live with us. Kayak jadi tadi ada yang apa swan tadi nestnya dia ngambil dari sampah. Terus ada bird nest tapi nggak pakai daun-daun mati tapi pakai kabel. So how animal adapt. Terus tadi ada habitat juga, jadi tadi nice untuk Alana, dia bisa lihat in real life size wise kayak ada lion, ada turtle, ada macam-macam, ada burung juga. Terus tadi ada eksposisi tentang mouse, tentang rat, itu juga interesting. Jadi how different people treat rats differently, tergantung culture. Jadi ada yang buat makanan, ada yang dibuat research, ada yang dibuat show, dibuat animal show. So that was also interesting. Terus tadi yang terakhir ada tentang animal show. Jadi gimana animal dibuat jadi part of show. Kayak tadi ada shepherd, ada bird, kayak singing bird, falconry, and also horse. Dan kita terakhir di section terakhir aduh apa lagi? Kita di section terakhir this drawing. So it's kind of nice. Hey, this one. Yeah. So yeah, I hope you guys enjoy it. Mungkin bisa like, comment, subscribe.
selama kita di Belanda mungkin bisa komen mau bikin video tentang museum atau tentang makanan or other experience yang menurut kalian menarik. Oke, see you on our next video. Bye. Peace.